Bos, kata-kata untuk Roy Suryo Ces. Roy, hati-hati Roy. Lu jangan berbohong terus. Sebentar lagi lu dipanggil. Siap. Siap-siap lu ya, tertakar-takaran di dalam. CS-nya siapa bang? Roy, Rismond, dan Tifa. Siul. Siap. Oke bang, selamat ya, sukses. Siap, Bang Sabtono. Oke bang, siap. Jadi apa dikatakan Bang Sil? 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk. Sebuah fotokopi ijazah dan ada legalisasi. Dan yang paling menarik ini labungnya. Apa yang kami lihat ini memang sama dengan yang kami teliti. Artinya palsu. Ketua KPU sekarang betul-betul dia bijak dia tidak mau menyembunyikan, dia nggak mau jadi termur lagi dia. Benar, tidak seperti ketua yang lama ya. Pak Jokowi, inilah buktinya. Kemana lagi kamu mau lari kemana? Termasuk termur itu, Pak Yakob Hasibuan ini kau bilang mana aslimu? Nah, ayo. Kamu semua akan pasal 220 masuk penjara membuat laporan palsu. Katanya kalau ditunjukkan bakal chaos. Coba kelilingin kameranya, chaos nggak nih? Yang chaos orang itu. Mana chaos? Yang chaos orang itu. Yang paling penting jangan lupa, dengan adanya ini resmi, ini bisa menggugurkan tuduhan. Iya, makanya pasal 220. Iya. Mereka buat laporan, sekarang mereka jadi terlapor. Iya, ini resmi loh. Karena yang kami teliti juga. Ini barangnya. Ini sama barangnya. Seandainya ini tidak keluar, bisa aja masih kalian kan mengada-ngada. Bukan chaos, tetapi kaos. Semua harus kita periksa. Dinasti Jokowi. Sudah terbukti. Jadi belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin. Iya. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut foto ya. Oh, ada yang foto di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini dua konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi, saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi. Saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond. Okay. Singkatannya teroris. Case ini, kalau orang katakan apakah case ini berlanjut, ini tetap berlanjut. Ya kan? Kalau pihaknya teroris, ya gerombolan teroris ini. Teroris tau nggak? Gerombolan teroris. Tifa, Roy, Rismond, dan
Tifa, Roy Suryo dan Rismon. Rismon. Oke. Singkatannya teroris. Tapi berarti itu apa yang tadi. Cuman Mabes Polri membuka aibnya yang nggak boleh melanggar undang-undang. Nilainya ditunjukin, padahal ini nggak boleh. Artinya aja udah. Pokoknya kita akan menjadi novum baru, bukti baru. Biasa ini kerjaan. Terima kasih Pak Bona. Pak Bona adalah pejuang yang ini jadi bisa jadi novum baru ya. Ceritakan perjalanan mendapatkan ini, Pak. Oh gitu. Jadi memang nih apa ya? Ya saya sebenarnya sudah lama mengikuti sejak Pak Bambang itu ya, Bambang Tri di pengadilan. Kalau mau dicek jejak digital saya suka like juga itu. Sejak dia dari ini. Tapi saya kumpulkan data, saya pelajari metodologi kawan-kawan, ya kan. Saya akhirnya berpikir kayaknya butuh gebrakan baru. Karena kita punya bisa saja data-data kita benar tapi sumbernya tidak benar. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Azwan ini memberikan pernyataan menohok sebelum ada hal yang tiba-tiba sekarang laporan dicabut oleh Bapak Jokowi. Dia dengan sombongnya mengatakan kepada Roy Suryo dan teman-temannya segera bersihkan diri, ya ibarat seperti begitu, siap-siap akan dipenjara karena bakal dipenjara karena diberikan laporan tersebut. Namun tiba-tiba Bapak Jokowi mencabut hal tersebut sehingga membuat dia semakin getar-getir. Karena kenapa? Ya tentunya pendukung dari Mulyono ini sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, apalagi karena sudah dicabut, ya otomatis dia ada lagi pembelaan dari mereka, ya karena dari ketua mereka atau pemimpin mereka langsung yang mencabut hal tersebut. Nah, ini yang menjadi kabar gembira bagi kita dan ini yang menjadi kabar buruk bagi mereka bagian geng Solo, ya tentunya mereka semakin takut ya karena akan dicari oleh para pemerintah ketika sudah ada penyerahan diri dari Bapak Jokowi, ya tentunya mereka karena pendukungnya Bapak Jokowi otomatis ikut terseret dalam hal tersebut, ya efek karena membela Bapak Jokowi, ya tentunya seperti begitu ya. Salah satunya pokoknya semua teranya Mulyono ini akan segera ditangkap juga yang terlibat membela orang yang bersalah, ya tentunya seperti begitu. Ya, ini yang menjadi bagian dari kita masyarakat Indonesia. Ternyata kebenaran tidak akan pernah dilupakan, ya tentunya di sela-sela kebohongan pasti ada kebenaran pada akhirnya, ya yang kita tunggu-tunggu akhirnya mulai sedikit demi sedikit terbongkar juga kebenarnya, satu persatu terbongkar usulan dari kebenaran tersebut. Apalagi Bapak Jokowi sudah mencabut hal tersebut, ya semakin menggemparkan ya para warganet begitu ya, sehingga para termunya ini semakin berkoar-koar kenapa ini cabut begitu ya, karena mereka tidak terima begitu ya, karena mereka sudah mati-matian membela ya bagaimanapun karena memang salah ya bersalah begitu. Nah teman-teman, kita juga tahu bahwa perjuangan Roy Suryo ini dan teman-temannya memang kita apresiasi ya, dari dulu sampai sekarang mereka mengawal terus sehingga kebenarannya sekarang mulai terbuka satu persatu ya. Mungkin dari perjuangan mereka itu Tuhan tidak pernah tidur ya, tentunya dia memberikan jalan satu-satunya walaupun banyak tantangan tapi pasti ada jalannya begitu, sehingga para termul-termulnya Mulyono ini atau bagian dari geng Solo ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya, ibaratnya mereka tidak bisa mengelak diri lagi karena sudah ada bukti yang pasti dan sudah ada pencabutan laporan tersebut ya, sehingga membuat mereka semakin melemah begitu. Apalagi ketika Bapak Jokowi nanti menyerahkan diri ya otomatis mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, apalagi Azwan ini terlihat sombong di situ ya dalam videonya tersebut. Nah ini yang menjadi pegangan dari kita untuk segera menangkapnya nanti ketika dia tersangka juga dalam pembelaan tersebut ya. Ibaratnya karena dia membela orang yang bersalah sedangkan bukti sudah ada
tapi dia dengan mati-matian membela Bapak Jokowi, ya tentunya seperti begitu. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau hal tersebut semakin terjadi lagi, apalagi kasus-kasus ini sudah mulai terbuka, ya tentunya semakin lebih ganas lagi ya. Ya, mungkin mereka makin banyak, makin di penjara nantinya ketika sudah ada bukti yang jelas, ya tentunya. Masyarakat tidak bisa dibodohi, masyarakat tidak sebodoh yang mereka pikirkan ya. Hanya karena kekuasaan atau keuntungan pribadi sehingga mereka mati-matian melakukan hal tersebut, memberikan rekayasan-rekayasan atau bukti-bukti yang tidak jelas, yang tidak ada kejelasan sama sekali, sehingga Tuhan memberikan jalan kebenaran di situ ya. Atas perjuangan-perjuangan Roy Suryo dan bersama dengan teman-temannya serta dukungan dari masyarakat juga ya, tentunya tidak akan pernah sia-sia sehingga kebenaran satu persatu terbongkar ya. Akhirnya semakin ganas ya mereka di situ ya, semakin berkoar-koar kenapa dicabut seperti begini ya. Mungkin ini nanti salah satunya bukti mereka akan diceploskan ke penjara satu persatu, dan orang-orang yang membela Bapak Jokowi ini akan diberikan sanksi ya. Sanksinya mungkin mereka akan dikenakan apa begitu ya, mungkin karena disogok dengan uang atau hanya dengan kepentingan diri sendiri, atau juga bisa karena kekuasaan ya, tentunya mereka mau membela seperti begitu ya. Kita dukung terus apapun yang terjadi ya, kita harus membela kebenaran ya. Di situasi sekarang banyak ya hal-hal kerusuhan di negara kita ya, tentunya kita harus selalu bersikap jujur ya, karena tidak pantas negara kita disebut negara hukum kalau negara kita di negara kita sendiri kita lah yang tidak mematuhi peraturan tersebut ya. Tentunya siapa yang membuat aturan tentunya harus menjadi pedoman ya, ibaratnya seperti begitu. Karena kalau hanya sekedar membuat aturan tanpa menjadi pedoman ya sama saja hanya memperlakukan kepada masyarakat tapi tidak mengikuti juga ya. Kita kawal terus karena semakin banyaknya terbongkar kasus-kasus ini, maka terbongkar satu kasus yang lebih besar ini, maka semua kasus yang lain nanti akan semakin terbongkar, dan kejahatan-kejahatan negeri kita akan terbongkar semua serta kebenaran terbuka begitu. Nah teman-teman, segini saja video dari saya, penjelasan dari saya mengenai tentang video tersebut ya. Dukung terus channel ini, viral luaskan supaya kita bisa saling bertukar pikiran dan berikan tanggapannya di kolom komentar supaya bisa berpikir positif, berpikir kritis dalam situasi-situasi yang terjadi di negara kita ini, apalagi tertuju pada geng Solo ini. Tentunya kita dukung terus kebenaran yang ada di negara kita ini, dan kita dukung terus Bapak Prabowo dimanapun apapun yang terjadi. Semoga negara kita semakin baik-baik saja di situasi sekarang. Terima kasih teman-teman.